wassalatu wassalamu ala nabiyhi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Usulis Sittah, dan kita masih pada pondasi yang keempat. Di pertemuan terakhir sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pondasi keempat, dan sekarang penulis akan memberikan kepada kita permasalahan yang ada. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, dilihat matanya. Thumma sara hadha aghrabal asya'i wa sara al-ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalat. Thumma sara hadha aghrabal asya'i. Kemudian berubahlah ini, yaitu ilmu yang Allah sanjung, yang Allah puji, ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, berubah aghrabal asya, menjadi sesuatu yang paling asing. Dan kita temui orang yang mempelajari sunnah, orang yang mempelajari ilmu syar'i, itu menjadi terasingkan, menjadi tersingkirkan. Apalagi kalau yang bahasnya tentang tauhid terus. Karena begitulah kajian para salaf, ustadz-ustadz yang memang mereka berpijak di atas jalannya para salaf, itu selalu membahas tentang tauhid. Ketika membahas kitab fikih, diarahkan kepada tauhid. Membahas kitab sirah, diarahkan dan difokuskan tentang tauhid. Tafsir, diarahkan, difokuskan kepada tauhid. Jadi ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Bahkan gak sedikit dari mereka yang meremehkannya, mencacinya, meledeknya. Ya, tauhid terus yang dibahasnya. Tauhid. Kapan yang lainnya? Ya, antum lihat banyak dari ustadz salaf itu membahasnya memang dia selalu tentang tauhid. Dan itu sebenarnya adalah dakwah yang benar. Bahkan Syekh Shalih Fauzan, nanti kita akan masuk itu dalam kitab Syarhul Kashfi Syubahat, dakwah yang tidak membahas tauhid itu dakwahnya kurang. Dakwahnya cacat. Dakwahnya tidak membuahkan hasil. Coba antum lihat, antum bayangkan orang mendalami ilmu fikih, bukan satu mazhab yang dia kuasai, 4 mazhab dia kuasai. Bukan hanya menguasai, dia hafal semua, taruhlah dia hafal semua. Sirah, mau sirah Nabi yang berjilid-jilid, sirah Abu Bakar, sirah Umar, sirah Utsman, sirah Ali radhiyallahu taala anhum, semuanya dia kuasai. Bukan hanya kuasai, taruhlah mereka hafal, mereka hafal. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semua mereka hafal. Tafsir, taruh mereka semua hafal. Tapi tauhidnya mereka keliru. Apa? Ada hasilnya? Enggak ada. Nol besar. Mereka melakukan kesyirikan, tempatnya di mana? Surga apa neraka? Neraka. Ada gunanya enggak? Enggak ada berarti semua itu. Tapi menjadilah ilmu yang ini, yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, itu menjadi sesuatu yang sangat asing. Oleh karena itu sangat aneh, teramat aneh ketika orang mengatakan kajiannya kok tauhid terus, yang dimana padahal tauhid itu menentukan seseorang kekal dalam surga ataukah kekal dalam api neraka. Ilmu yang membuat dia masuk ke dalam surga, yang meremehkannya membuat dia kekal dalam api neraka, kemudian dikatakan kenapa kok tauhid terus? Karena aneh. Padahal itu ilmu yang sangat penting.
Ilmu yang bukan hanya menyelamatkan di dunia saja. Ini menyelamatkan akhirat, kehidupan abadi yang selama-lamanya. Mungkin kalau kita misalnya ada pakar psikolog, pakar usaha, pakar pengusaha, pembisnis, dia memberikan daurah, memberikan ceramah bagaimana biar bisnisnya sukses, bagaimana biar usahanya sukses. Itu pasti akan datang banyak berbondong-bondong. Itu untuk ilmu dunia. Misalnya mereka membuat daurah, bisnis 3 langkah dapat 1 miliar misal. Bisnis melakukan 4 langkah dapat uang 5 miliar. Usaha dia melakukan 10 langkah, 10 langkah doang dapatnya 10 miliar. Berbondong-bondong orang. Tapi ketika ilmu tauhid, yang itu lebih daripada segala-galanya. Tauhid itu adalah sebab diciptakannya alam semesta. Sebab adanya surga dan neraka. Ilmu tauhid menyebabkan seseorang kekal dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meremehkannya kekal dalam neraka Allah ketika dia jatuh dalam kesyirikan. Tapi thumma sara hadza aghrabal asya', berubahlah ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Lalu apa yang terkenal? Sekarang yang terkenal apa? Wasaral ilmu wal fiqhu huwal bid'ah wad dhalalatu, itu yang terkenal sekarang. Dan menjadilah ilmu dan fikih dia adalah kebid'ahan dan kesesatan, itu yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Itu yang dianggap ilmu. Ketika seseorang membuat tarekat-tarekat, cara model ibadah yang baru, ini baru ustadz besar ini, dia pembuat tarekat. Aneh-aneh coba untuk melihat orang-orang sufi itu bagaimana mereka berzikir. Ada yang begini-gini, ada yang begitu-gitu, ada yang sambil joget-joget. Tapi orang yang pembuatnya itu dijadikan imam. Ini pembuat tarekat ini. Kebid'ahan, dijadikan ilmu. Ketika ada orang menjumpai goa, ini katanya goa kalau misalnya seorang masuk ke situ bisa nembus ke Mekah. Itu yang menjumpai goa tersebut, mendapati goa tersebut, dipuja-puja, masya Allah ini menjumpai goa ini. Yang sempat terkubur sekarang sudah mulai didapati lagi. Wah, ini ustadz ini. Ilmu fikih dia adalah sekarang itu kebid'ahan dan kesesatan. Ketika ada ustadz dia yang menghalalkan musik, ini baru ustadz gue ini kan. Suka nih sama ustadz ini. Iyalah, masa musik haram? Kan musik kan enak didengar. Kalau lagi bosan kan dengar musik. Ini baru ustadz nih. Dan sebagainya. Kemudian berkata pensyarah hafidhullah ta'ala. Perhatikan harakat dan terjemahnya. Sara al-ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirina huwa al-bid'u wad dhalalatu li'annahum taraku al-ilma as-sahiha al-mabniyya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sara al-ilmu indahum qala fulanun wa qala fulanun wa hikayatun. Kata Syekh di sini, sara al-ilmu wal fiqhu, berubah menjadi ilmu dan fikih inda ba'dil mutaakhirin, menurut sebagian orang-orang belakangan ini, yaitu kita ini sekarang, orang-orang belakangan. Ilmu fikih dia adalah al-bid'ah wa dhalalat, kebid'ahan dan kesesatan. Kenapa kebid'ahan, kesesatan itu dianggap sebagai ilmu, dianggap sebagai fikih, dianggap sebagai agama? Li'annahum tarakul ilma as-sahiha, karena bahwasanya mereka telah meninggalkan ilmu yang benar. Al-mabniyya ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Mereka telah meninggalkan ilmu yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah.
Sehingga ketika ada dai-dai penyesat mengajarkan kesesatan, mereka kira itu agama. Ada ustadz, ada kiai yang membawa fikih yang keliru, yang dia mengambil istinbat dalilnya sesuai dengan hawa nafsunya. Dia katakan ini agama. Lalu kemudian ketika ada dai yang dia datang membawa agama yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dia kira itu bukan agama. Kata mereka, wah ini ustadz nih bawa agama baru. Padahal itu agama Islam yang sebenarnya. Atabidinin jadid. Dan itu yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika di zaman beliau rahimahullah ta'ala, kesyirikan tersebar di mana-mana, kebid'ahan tersebar luas. Ketika beliau mendakwahkan dakwah tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, beliau dituduh sebagai orang yang membawakan agama baru. Dan itulah ketika masyarakat manusia sudah terlalu gelap, sudah terlalu dalam, dia tenggelam dalam comberan kesyirikan, kebid'ahan, sehingga kalau ada yang mendatangkan agama, ajaran yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka kira itu ada sesuatu hal yang baru, padahal itulah yang sebenarnya. Li'annahum tarakul ilma as-sahiha al-mabniya ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya mereka meninggalkan ilmu yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa saral ilmu indahum, dan menjadilah ilmu di sisi mereka qala fulan, berkata fulan. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kiai saya berkata, itu. Kenapa kamu melakukan ini? Kiai saya mengatakan ini termasuk gini. Wahikayatun, dan mimpi-mimpi, cerita-cerita, kisah-kisah. Ya hikayat bisa juga kisah-kisah. Mereka itu, para pelaku bid'ah itu kalau bawa kisah, kebohongannya itu jelas banget. Tapi kalau ketika orang dia sudah tertutup matanya dengan kesesatan itu, mereka percaya. Kata mereka itu ada yang mereka bisa terbang. Ya, ada Habib, dia kisahkan ada wali itu dia manggil anaknya satu-satu. Dia bilang, wahai anak saya ini, apa ilmu yang sudah kamu dapati? Akhirnya dia terbang langsung. Tir terbang dia. Dan terus kedua, ketiga, dan seperti itu. Orang percaya aja. Ada aja yang percaya. Dan ilmu itu di sisi mereka sekarang itu seperti itu. Berkata fulan, kiai saya mengatakan ini, kiai saya mengatakan ini. Kalau ditanya, kenapa kamu puasa 40 hari berturut-turut? Kenapa kamu puasa makannya nasi putih doang? Kan ada itu. Puasa makannya nasi putih doang. Kata kiai saya, Ustaz, kalau saya misalnya puasa 40 hari ini makannya nasi putih doang, nanti saya dapat ilmu kebal. Atau mungkin ada orang, dia punya ajian setiap hari harus baca surat Yusuf yang tentang Nabi Yusuf melihat bintang-bintang dan bintang-bintang tersebut sujud kepada Nabi Yusuf, dibaca itu terus. Ketika ditanya, kenapa kamu baca itu? Siapa yang ajarkan? Apa ada dalilnya? Apa yang dijawab mereka? Kiai saya bilang kalau misalnya baca ini nanti bisa ganteng. Banyak seperti itu. Baca surat Yusuf ayat tertentu setiap hari dirutinkan, sekian ayat dibaca berkali-kali, nanti bisa ganteng. Apa dalilnya? Kiai saya bilang ini. Baca ayat ini nanti bisa kebal, nanti bisa lari cepat, dan seterusnya. Itu sekarang ilmu di sisi mereka. Dan itu yang dianggap ilmu. Kaqaulihim, perhatikan ini kata Syekh. Innal qabral fulaniyya yanfa'u min kadza wa innal buq'atal fulaniyata ra'a fiha fulanun fil manami kadza hadza ilmu haula'i. Kaqaulihim, seperti berkata mereka, kata Syekh, innal qabral fulaniyya, sesungguhnya kuburan fulan, yanfa'u min kadza, dapat memberikan manfaat ini. Ya, kalau seseorang menziarahi kuburan fulan ini, nanti dia rezekinya bakalan bertambah. Ada itu di Yaman, di Tarim, kata mereka ini, kalau misalnya dia sentuh tembok ini, karena ini dulu tembok dahulu dibangun oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dia misalnya dia sentuh tembok ini, dia usap, perempuan yang sentuh itu nanti dia bisa mendapatkan keturunan.
Jadi kalau ada perempuan yang mandul, usap tembok ini. Dan itu dianggap sebagai ilmu. Itu orang-orang dari Indonesia yang mungkin dia perempuan, mandul, nggak punya anak, rela pergi ke Yaman buat ngusap itu doang. Dan dianggap itu sebagai ilmu mati-matian dia dapat itu. Wa innal buq'atal fulaniyata ra'a fiha fulanun fil manami kadza. Wa innal buq'atal fulaniyata, dan sesungguhnya tempat fulan, ra'a fiha fulanun, dia melihat fulan melihat tempat tersebut di dalam mimpi seperti ini. Perhatikan terjemahannya. Ra'a fiha fulanun. Fiha, ha kembali ke buq'ah. Apa arti buq'ah tadi? Tempat. Ra'a fiha fulanun, fulan melihat tempat tersebut di dalam mimpi ini. Ya, sebagian orang dia dalam mimpi, itu di dekat taman misal, ada kuburan wali, coba digali. Itu dalam mimpi seperti itu. Akhirnya ketika dia bangun, beneran digali. Ternyata digali, udah bawa traktor, gak ada apa-apa lagi. Dan itu dianggap sebagai ilmu. Yang itu terjadi. Coba kalau Anda melihat di Google. Katanya dia mimpi, di dalam mimpinya di tempat ini. Ditunjukkan dia sama orang dalam mimpinya. Ini ada kuburan wali. Itu dia sampai udah datang traktor. Antum tahu traktor yang bawa ini? Udah digali itu, bukan pakai cangkul lagi, sampai pakai traktor, udah dalam banget, nggak ada apa-apa, nggak ada bekas kuburan. Dan itu dianggap sebagai ilmu, mereka percaya akan hal itu. Dan bahkan ada kuburan keramat, tapi ana lupa nama bahasa Jawanya, itu nama kuburannya kuburan kosong. Ada itu, bahasa Jawa apa bahasa Sunda? Kuburan keramat namanya kuburan kosong. Jadi dikeramati, padahal itu kosong, gak ada apa-apa. Dan orang yang menemukannya dianggap orang yang berilmu, orang yang berjasa. Hadza ilmu haula, ini adalah ilmu mereka ini. Aw yabhatsuna 'anil ahaditsil mawdu'ati. Perhatikan tuh harakat. Aw yabhatsuna 'anil ahaditsil mawdu'ati wal maqburati allati qabbaraha ahlul ilmi wa bayyanu annaha makdzubatun fatajidul mukharrifina yaj'alunaha sahihatan wa yuzayyinuna laha asanida wa yurammimunaha wa yaquluna hadhihi ahaditsu sahihatun. Di sini atau kata Syekh, yabhatsuna 'anil ahaditsil mawdu'ati, mereka mencari-cari hadis-hadis palsu. Banyak orang yang membuat-buat bahkan tentang hadis kopi, katanya kalau misalnya orang yang mati di tenggorokannya ada kopi masuk surga. Aduh, itu orang-orang ketawa itu. Tapi kalau orang yang udah sesat, udah percaya aja itu. Aneh aja. Mereka mencari hadis-hadis palsu, bahkan mereka sendiri yang buat hadis palsu. Lafadznya dari mana nggak jelas, apalagi yang belum lama-lama viral itu apa yang bisa bahasa itu nggak jelas. Nah ya, gufran itu hadis-hadis palsu. Dia sendiri yang buat hadis palsu itu. Dia buat bahasa alien kali itu. Tapi dia terjemahannya juga aneh. Ini bahasa dari mana? Ini terjemahnya mana, yang diucapkan mana? Wal maqburati, hadis-hadis yang sudah dikubur. Ya, mereka mencari-cari hadis-hadis palsu. Wal maqburati, yang sudah dikubur. Allati qabbaraha ahlul ilmi, yang sudah dikubur oleh ahlul ilmi. Ahlul ilmi mereka sudah mengkuburnya hadis tersebut karena memang palsu. Sudah berusaha untuk tidak menyebutkan hadis tersebut, dihapus dari kitab-kitab yang ada hadis palsu, dijelaskan yang dimana mereka itu yang dimana hadis tersebut adalah hadis palsu, sudah dikubur oleh ahli ilmu. Wa bayyanu annaha makdzubatun,
Dan mereka menjelaskan bahwa annaha hadis tersebut dusta. Tapi lihat apa? Fatajidul mukharrifin. Maka engkau menjumpai al-mukharrifin, para pembuat khurafat. Kamu menjumpai para pembuat khurafat, yaj'alunaha sahihatan, menjadikan hadis palsu yang sudah dijelaskan ahlu ilmi itu hadis dusta, yang sudah dikubur oleh ahlu ilmi, itu para mukharrihin, pembuat khurafat, menjadikannya hadis yang sahih. Padahal aslinya sebenarnya hakikatnya palsu. Wa yuzayyinuna laha asanida, dan mereka menghiasi untuknya sanad-sanad. Zayyana yuzayyinu, menghiasi. Antum tahu, mereka tiba-tiba kok ada hadis maulid ya? Padahal kan sudah jelas-jelas maulid itu nggak ada ajaran. Kok tiba-tiba mereka menyebutkan ada dari sahabat ini, hadis ini gini-gini maulid. Atau mungkin tiba-tiba ada hadis barang siapa yang mengziarahi kuburan wali, nanti dia mendapatkan ganjaran ini. Kok tiba-tiba ada hadis itu? Karena itu memang hadis palsu yang sudah dikubur oleh ahli ilmi, tapi mereka ambil lagi. Dan mereka mengatakan ini hadis sahih. Mereka dusta lagi. Ini dari Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkannya. Ini pentingnya kita mempelajari ilmu hadis. Kita bisa tahu ini hadisnya dia sahih atau bukan. Kita teliti, ini hadis palsu ternyata. Karena kalau orang yang dia tidak mempelajari agamanya, dikatakan ini hadis sahih karena dusta itu, dia percaya, oh iya hadis sahih. Udah gimana ya? Ternyata maulid ada dalilnya. Ternyata tiba-tiba besok dia maulid. Apalagi cuma dia baru-baru ikhwah biasa, malas lagi datang kajian. Ada orang yang dia mendatangkan hadis tentang ini, padahal itu dia sudah pelajari dulu. Padahal hadis ini, padahal perbuatan ini bid'ah. Kok dia tiba-tiba ada hadisnya, katanya sahih lagi. Karena dia nggak ada ilmu, nggak bisa meneliti hadis tersebut sahih atau palsu atau dusta, sehingga dia yakini. Akhirnya dia melakukan itu. Yaj'alunaha sahihatan, mereka menjadikannya hadis yang palsu, dusta, sudah dikubur oleh ilmu itu menjadi hadis yang sahih. Wa yuzayyinuna laha asanida, dan mereka menghiasi untuknya sanad-sanad. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Padahal enggak ada itu sebelumnya, dibuat-buat saja. Wa yurammimunaha, dan mereka memperbaikinya. Rammama yurammimu, memperbaiki. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadhihi ahaditsu sahihatun, ini hadis-hadis yang sahih. Lihat tuh, maulid kan ada dalilnya kan. Di kajian mereka. Baru mereka hina-hina, oh Wahabi ini pendusta, kata-kata yang ada dalil. Ini ada dalilnya. Wa yatrukuna al-ahaditsa sahihata al-waridata fil Bukhari wa Muslimin was sunanil arba'i wal masanidil mu'tabarati. Yatrukunaha li'annaha laysat fi salihihim. Wa yatrukuna al-ahaditsa sahihata, dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar sahih. Mereka tinggalkan. Al-waridata, yang datang dalam Imam Bukhari, dalam Imam Muslim, sunanil arba'ah, sunnah-sunnah yang 4, wal masanidil mu'tabarah, musnad-musnad yang dikenal, mereka tinggalkan hadis-hadis yang sahih tersebut. Kenapa? Lihat, kenapa mereka tinggalkan? Yatrukunaha li'annaha laysat fi salihihim. Mereka meninggalkannya li'annaha, karena bahwasanya hadis-hadis yang sahih, yang benar-benar sahih tersebut dalam Bukhari, Muslim dan seterusnya, tidak ada laysat fi salihihim, tidak ada pada kemaslahatan mereka. Karena kata mereka, waduh kalau kita jelaskan kepada umat, nggak ada tahlilan itu dia nggak ada ajarannya dari Nabi, nanti kita nggak ada uang dong, kurus aneh ini. Oleh karena itu ada sebagian ustadz bilang, dulu aneh jadi takmir di Masjid Muhammadiyah, kurus, kenapa? Soalnya nggak ada tahlilannya. Sekarang gendut, soalnya dikit-dikit tahlilan, mereka senang. Mereka takut kalau misalnya menjelaskan, kalau ini tuh tahlilan nggak ada ajarannya. Ini sesuatu hal yang baru dalam agama. Nanti kalau mereka ajarkan itu, dan nanti ternyata nggak ada tahlilan, mereka nggak ada pemasukan. Siapa yang mau ngasih uang? Siapa yang mau ngasih berkat makanan?
Atau kalau mereka menjelaskan tentang maulid nggak ada, nanti dia nggak diundang lagi dong sama jemaahnya. Soal jemaahnya udah nggak ngadain maulid. Kan biasanya kalau mereka itu ngadain maulid, ustadznya itu diundang itu sampai 40 juta. Ustadz kibar yang kondang itu ngundangnya sampai 100 juta kalau belum tahu. 100 juta itu buat ngundang ustadz tersebut. Dikasih 100 juta. Nanti kalau dijelasin, wah dapat uang dari mana? Nggak ada lagi 100 juta nanti yang datang. Oleh karena itu antum lihat ustadz yang baru-baru viral, tapi tiba-tiba dia nanti, udah ada mobil bagus datang ke rumahnya. Karena memang itu penghasilannya besar itu. Dari situ. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Li'annaha laisa fi salihim. Karena bahwasanya hadis yang sahih tersebut tidak ada dalam kemaslahatan mereka. Kalau mereka jelaskan hadis sahih, nanti nggak dapat uang lagi, nggak dapat makan lagi, dan seterusnya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa khiyaru ma indahum, lubusul haqqi bil batili wa khiyaru ma indahum, dan yang terbaik di sisi mereka adalah lubusul haqqi bil batil, mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Lihat itu dulu catatan kakinya. Yajibu, ketemu dah syarahnya? Yajibu ayyumayyizal haqqa minal batili wa yufassila bainahuma, amma idza khulita bainahuma fahadha huwa at-talbisu wal ghishu wa tadlisu 'ala an-nasi. Kata Syekh hafizallahu taala, yajibu ayyumayyizal haqqa minal batil, wajib untuk membedakan yang hak dari kebatilan. Wa yufassila bainahuma, dan memisah di antara keduanya. Jadi kita harus jelaskan ini yang benar, ini yang keliru. Jangan kita samarkan. Sebagian orang mengira, udahlah nggak usah dijelaskan dulu, nanti kalau dijelaskan mereka kaget, nanti mereka nggak mau datang ke kajian. Misal ada suatu kampung, mereka membuat ada sesajen, sesajian. Kata ustadz tersebut yang baru datang, mentalnya mental tempe. Sama mereka, jangan jelaskan dulu tentang kesyirikan, nanti mereka nggak mau datang ke kajian. Nanti aja dulu, kalau misal udah pertemuan 20-30 baru jelaskan tentang tauhid. Tapi ujung-ujungnya nggak dijelasin. Itu nggak hikmah namanya. Kalau kita pertama langsung dakwah tentang tauhid, nanti mereka kabur. Ngeri sekali itu perkataan. Bagaimana Rasulullah SAW dakwah pertama kali tauhid? Berarti Rasulullah nggak hikmah dong. Allah SWT memerintahkan kepada Rasul pertama kali adalah untuk mentauhidkan Allah, menyuruh umatnya untuk mentauhidkan Allah, jauhi syirik. Berarti Allah nggak hikmah dong. Kita harus bedakan antara hak dan yang batil. Jangan dicampur aduk. Udah nggak apa-apa mereka datang ke sesajen, mengerjakan kebid'ahan, yang penting mereka ngaji dulu. Nggak usah kita jelaskan dulu itu, nanti setahun 2 tahun yang lagi. Mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Yang mungkin dijelaskan oleh Ustadz kemarin, yang mungkin dia ada kajian, tapi di situ ada dangdut, ada rock, ada yang bahkan sekarang Ustadznya datang itu disambut dengan DJ. Dan itu yang terbaik di sisi mereka. Ya, di mata tadi, khiyaru ma indahum lubusul haqqi bil batil. Yang terbaik di sisi mereka adalah mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana ya caranya biar orang suka selawat? Dikasih lagu. Bagaimana orangnya biar dia suka ngaji? Kan ada itu yang sempat viral. Al-Quran tapi dikasih nada rock. Gimana ya biar orang dia suka dengar ngaji? Akhirnya apa? Dia baca Al-Quran tapi pakai nada rock. Dikasih musik-musik. Mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Al-Quran benar tapi dicampur dengan musik. Bagaimana ya orang biar mereka itu suka selawatan? Akhirnya apa? Dicampur dengan koplo, dangdut, nyanyian-nyanyian, sambil joget-joget. Yang penting selawatan, Ustaz. Yang penting mereka nyaman aja dulu. Itu yang terbaik di sisi mereka. Maka kata Syekh, yajibu ayyumayyizal haqqa minal batili. Wajib membedakan hak dari kebatilan dan memisahkan di antara keduanya. Ini hak dan ini batil. Amma idza khulita bainahuma, adapun apabila dicampur di antara keduanya, fa hadha huwa talbisu, maka ini adalah pemudaran, wal ghisyu, kecurangan,
wa tadlisu, dan pemalsuan 'alan nas, atas manusia. Kajian isinya apa? Campur baur. Nggak apa-apa lah mereka campur baur. Siapa tahu mereka nanti semangat datang ke kajian karena mungkin dia ngeliat, wih ada akhwat ini cantik, wah ini ada perempuan cantik, akhirnya dia semangat datang ke kajian, kan dia akhirnya semangat. Nggak apa-apa lah bercampur baur, kanan kiri ikhwan akhwat. Kalau perlu kita memang buat peraturan itu duduknya harus samping kanan kiri ikhwan akhwat. Dan itu di sekolah-sekolah negeri seperti itu. Kalau antum tahu, mereka membuat peraturan dan anak yang mengalami sendiri. Itu duduknya apa? Kanan kiri harus ikhwan akhwat. Nggak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Harus laki-laki sama perempuan samping-sampingnya. Mencampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Dan bahkan itu dipraktekkan dalam kajian-kajian mereka. Kita baca lagi matanya. وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيقٌ أَوْ مَجْنُونٌ وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَلْقِ, dan menjadilah ilmu yang Allah wajibkan atas makhluk. Farada itu wajibkan. Salat fardu ya salat wajib ya. Wa madahahu, yang Allah puji. La yatafawwahu, tidak ada yang mengucapkannya illa zindiq, kecuali orang munafik atau orang gila. Zindiq itu maksudnya munafik, yaitu ungkapan para ulama dulu. Ketika mengatakan munafik, mereka katakan zindiq. Jadi ilmu yang Allah wajibkan kepada makhluk, ilmu yang Allah puji, yang Allah sanjung, menjadi tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang munafik atau orang gila. Di sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, li'annahu yukhalifu ma hum alaihi, karena bahwasanya ilmu yang benar tersebut, ilmu yang Allah wajibkan kepada makhluk, ilmu yang Allah puji, ilmu yang Allah sanjung, yukhalifu ma hum alaihi, menyelisihi kebiasaan mereka. Ilmu yang menjelaskan ini nggak boleh bid'ah, ini nggak boleh kesyirikan, itu ilmu yang Allah puji, itu ilmu yang Allah wajibkan. Kata mereka, wah ini munafik nih, wah ini orang gila ini, ngapain sih dia memecah belah umat. Mereka katakan itu kenapa? Li'annahu yukhalifu ma'hum alaihi, karena bahwa ilmu yang benar tersebut menyelisih kebiasaan mereka. Oleh karena itu ustadz-ustadz mereka senang sekali membuat kefitnahan kepada ustadz-ustadz salafi. Kenapa? Karena kata mereka, weh nanti kalau jemaah saya ikut mereka, saya nggak ada penghasilan lagi nih, saya nggak dikasih uang lagi. Nanti kalau ternyata jemaah saya pada sudah tidak lagi mau tahlilan, pada sudah tidak mau lagi itu maulidan, nanti saya nggak ada penghasilan, makan dari mana? Oleh karena itu mereka buat fitnah, mereka buat kedustaan. Mereka membenci ilmu tersebut. Kenapa? Yukhalifu mahum alaihi, menyelisih kebiasaan mereka, menyelisih maslahat mereka, dunia mereka, perut mereka itu. Fal ilmu alladhi athna Allahu alaihi wa ala ahlihi wa madahahu sara indahum jahlan. Fal ilmu alladhi athna Allahu alaihi, maka ilmu yang Allah sanjung atasnya, athna itu sanjung, wa ala ahlihi, dan atas pelakunya, ya orang yang berilmu. Ilmu yang Allah sanjung dan orang yang berilmu dengan ilmu tersebut. Wa madahahu, dan Allah puji. Sara indahum jahlan, menjadi di sisi mereka sebagai kebodohan. Mereka anggap sebagai kebodohan ilmu yang Allah sanjung, ilmu yang orang berilmu dengan ilmu tersebut Allah sanjung, ilmu yang Allah puji, mereka anggap itu sebagai kebodohan. Wa man tafawwaha bihi ay takallama bihi fahuwa majnunun. Barang siapa orang yang mengucapkannya, tafawwaha bihi ay takallama bihi, membicarakannya, fahuwa majnun, maka dia orang gila. Kenapa? Orang yang menjelaskan ilmu yang benar, ilmu yang hakiki, ilmu yang Allah wajibkan, ilmu yang Allah puji, ilmu yang Allah sanjung, dianggap sebagai kebodohan. Orang yang mengucapkannya, menjelaskannya dianggap sebagai orang bodoh. Kenapa? Alasannya lihat di sini. Dan ini terjadi ya. Ini bukan ucapan biasa untuk mempermanis materi, bukan. Ini memang terjadi sampai sekarang ini. Kalau antum lihat itu keluar sana, banyak orang yang tertimpa dalam hal ini.
Li'annahum yaqulun innal ilma alladhi faradahu Allahu yughayyiru ma 'alaihi an-nasu wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Kenapa mereka mengatakan ilmu yang benar, ilmu itu adalah kebodohan? Itu orang gila yang mengucapkan ilmu yang benar. Li'annahum yaqulun, karena bahwasanya mereka mengatakan innal ilma alladhi faradahu Allah, sesungguhnya ilmu yang Allah wajibkan, ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya, yughayyiru ma 'alaihi an-nasu, mengubah kebiasaan manusia. Wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina, dan mengubah agama bapak-bapak kita dan nenek-nenek moyang kita. Sehingga mereka hiasi, mereka ubah, mereka membuat kebid'ahan yang sekiranya kebid'ahan tersebut mencocoki agama nenek moyang mereka. Mereka nggak suka nanti kalau manusia lari, yang penting mereka nanti terima dululah kajian dakwah. Padahal itu adalah kerusakan yang sangat luar biasa. Tanggung dikit lagi biar selesai nanti masuk ke pondasi kelima. Wasara man ankarahu wa'adahu, lihat kematan. Wasannafa fi tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alimu. Wasara man ankarahu, dan menjadilah orang yang mengingkarinya, mengingkari ilmu yang benar, mengingkari ilmu yang Allah wajibkan. Wa'adahu, dan memusuhinya. Wasannafa fi tahdhiri minhu, dan membuat buku. Sannafa, mengarang, membuat buku. Fi tahdhiri minhu, untuk memperingati dari ilmu tersebut, ilmu yang benar. Wan nahyi anhu, dan melarang dari ilmu tersebut. Huwal faqihul alim, dia adalah orang yang faqih, dia adalah orang yang alim. Dan untuk melihat orang-orang yang mereka mencaci maki, membuat kedustaan, membuat fitnah kepada dai-dai yang mereka mengajarkan ilmu yang benar, diagung-agungkan. Wah, ini ustadz ini, mereka, wah ini ustadz ini berani berbicara, wah ini ustadz ini singanya Indonesia. Mereka sanjung-sanjung itu. Bahkan ada orang yang membangganya, wah ini baru ustadz saya ini apa ini ustadz lembek ini, nggak mau turun demo-demo, wah ini baru ustadz. Mereka berani berteriak di tengah-tengah jalan, wah ini singanya ahlu sunnah ini. Mereka katakan seperti itu. Wah ini dia baru faqih, wah ini baru alim. Kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, man sannafa fi tahdhiri minal ilmin nafi'i. Perhatikan harakatnya. Man sannafa fi tahdhiri minal ilmin nafi'i wa madahal ilmal madmuma wa nasharahu fin nasi yaquluna anhu hadha huwal faqihu hadha huwal alimu. Man sannafa fi tahdhiri minal ilmin nafi'i, orang yang membuat karangan fi tahdhiri, untuk memperingati dari ilmu yang bermanfaat. Dia membuat karangan memperingati, wah ini ilmu Wahabi ini, jangan dipelajari ini. Wah ini pesantren-pesantren Wahabi ini. Dia mereka data, ini pesantren-pesantren Wahabi ini, jangan masukkan anak-anak kalian ke pesantren Wahabi ini. Wa madahal ilmal madmuma, dan memuji ilmu yang tercela, memuji ilmu kebid'ahan, memuji ilmu kesyirikan. Wa nasyarahu fin nasi, dan menyebarkannya kepada manusia. Yaquluna anhu, mereka katakan, hadza huwal faqih, ini baru dia faqih. Hadza huwal alim, wah ini dia baru orang yang berilmu. So ini baru ustadz, dia berani seperti itu. Amma man nasyaral ilma sahiha yaquluna anhu hadza la yasluhu wa hadza jahilun wa hadza yuridu an yufarriqa an-nasa inna nuridu at-tajmi'a la nuridu at-tafriqa ay at-tajmi'a walau 'ala al-batili. Apa di situ kata Syekh? Amma man nasyara al-ilma sahiha, adapun orang yang menyebarkan ilmu yang benar. Apa nasyara? Menyebarkan. Yaquluna anhu, mereka mengatakan tentang orang tersebut, hadza la yasluh, oh ini enggak boleh, ini enggak pantas. La yasluh itu bisa enggak boleh, bisa enggak pantas, enggak layak. Wa hadza jahilun, wah ini orang bodoh.
Wa hadza yuridu ay yufariqana, sawa ini ingin memecah belah manusia. Kan seperti itu. Ustaz ini dikit-dikit bid'ah. Ada mungkin mereka buat status, dahulu saya pelaku maksiat, tapi setelah saya mengenal sunnah, saya malah menganggap orang, oh ini pelaku maksiat, oh ini pelaku bid'ah, oh ini pelaku syirik. Kok saya malah sekarang seperti orang sok suci ya? Dahulu saya pelaku maksiat, kayak malah bagusan saya pelaku maksiat daripada sekarang memaksiati orang, menjadikan orang bid'ah, menyesatkan orang, mensyirikan orang, merasa dirinya sok suci. Hada yuridu ay fariqan nas, oh ini dia ingin memecah belah manusia. Inna nuridu tajmi'a, sesungguhnya kita menginginkan persatuan. La nuridu tafriqa, kita tidak menginginkan perpecahan. Kemudian mereka sampaikan lagi lah dalil-dalil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, janganlah kalian berpecah belah. Tuh dalilnya. Kita enggak boleh berpecah belah. Kita harus bersatu nih. Kenapa kalian memecah belah manusia? Kalian katakan, wah ini sesat, wah ini bid'ah, wah ini syirik. Jangan kalian ikuti mereka karena mereka ini para penyuruh kepada kebid'ahan. Wah, kalian menginginkan perpecahan dan Allah mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, bersatulah kalian. Ayo lu. Ayat tajmi'a walau 'alal batil. Bersatu walaupun di atas kebatilan, ini enggak boleh. Wala nuridu tafriqa alladhi fihi tamyizul haqqi minal batili wa tamyizut tayyibi minal khabithi. Lihat, wa hadha muhalun, mustahil. Fa innahu la yahsulul ijtima'u 'alal batili. Lihat itu antum garis bawah itu. Kasih tinta emas itu. Penting, banyak orang tergelincir di luar sana. Wa inna ma yahsulul ijtima'u 'alal haqqi. Kata mereka, wala nuridu tafriqa, kita tidak menginginkan perpecahan. Alladzi fihi tamyizul haqqi minal batili, yang di dalamnya terdapat membedakan kebenaran dari kebatilan. Karena kalau kita bedakan kebenaran dari kebatilan, nanti kita memecah belahkan manusia. Wa tamyizut tayyibi minal khabithi, membedakan yang baik dari yang keji. Apa kata Syekh? Orang yang mengatakan itu, kita menginginkan persatuan, tidak mau menginginkan perpecah belahan, gak apa-apa bersatu walaupun di atas kebatilan. Kita gak mau menginginkan perpecah belahan, yang dimana dalam tersebut dapat membedakan hak dari batil. Wala nuridu tafriqal ladzi fihi tamyizul haqqi minal batil, kita tidak menginginkan perpecah belahan yang di dalamnya dapat membedakan hak dari kebatilan, kebenaran dari kekejian. Apa kata Syekh? Wa hadza muhalun, ini mustahil, gak mungkin terjadi. Bersatu di atas kebatilan, bersatu antara yang baik dengan yang keji, nggak mungkin bersatu. Muhal. Apa kata Syekh? Fa innahu la yahsulul ijtima'u 'alal batili, karena sesungguhnya tidak akan terjadi persatuan di atas kebatilan. Penting itu. Jadi kita jangan buta hanya mengatakan bersatu. Nggak apa, yang penting muslim kita harus bersatu. Bukan seperti itu kita dalam beragama. Harus dibedakan antara yang benar, yang hak, dan yang keliru, yang batil. Harus kita jelaskan, harus kita peringati manusia. Karena persatuan tidak akan terjadi di atas kebatilan. Maka kita bersatu dengan siapa? Wa inna ma yahsulul ijtima'u 'alal haqqi, karena sesungguhnya persatuan itu terjadi di atas kebenaran. Jadi jangan kita kira orang yang mereka bersatu itu demo-demo di Monas ribuan, kata mereka, wah ini baru agama Islam, bersatu padu agama Islam. Itu bukan persatuan yang sebenarnya itu. Itu membuat Allah murka, Allah marah. Karena itu bukan jihad, itu bukan agama Islam, itu kerusakan. Itu bukan agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena persatuan hanya terjadi di atas kebenaran. Wasyairu yaqul idza mal jurhu rumma ala fasadin tabayyana fihi ihmalut tabibi. Idza mal jurhu, apabila luka, julhu itu luka,
rumma ala fasadin, dirawat dengan kekeliruan. Luka dirawat dengan kekeliruan. Maksudnya bagaimana? Orang ada dia jatuh luka, tapi dikasih apa? Dikasih pasir. Atau dikasih apa? Dikasih tai ayam. Orang luka dikasih tai ayam, tahu banyak bakteri gitu kan maksudnya. Orang luka bolong misalnya itu kakinya, dikasih tai cicak, dikumpulin tai cicak, dimasukin ke bolongannya itu yang lukanya itu. Idza mal jurhu rumma ala fasadin, apabila luka dirawat dengan kekeliruan, tabayyana fihi ihmalut tabibi, maka nampak jelas kelalaian dokter. Kelalaian dokter. Kalau luka dirawat dengan kekeliruan, maka nampak jelas fihi padanya ihmalut tabibi, kelalaian dokter. Jadi kalau ada orang bersatu di atas kebatilan, maka nampak jelas kekeliruan ajarannya. Maka nampak jelas kekeliruan persatuannya, itu bukan persatuan yang sebenarnya, itu persatuan yang semu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka itu berpecah belah. Antum lihat itu orang-orang yang berada di organisasi, orang tuh melihat itu mereka yang demo beribu-ribu, mereka kira itu bersatu, padahal hati mereka itu berpecah belah. Nggak bersatu. Itu bukan persatuan yang sebenarnya, karena di atas kebatilan. Karena apabila kerusakan, luka dirawat dengan kekeliruan, maka itu jelas nampak kekeliruan pada persatuan tersebut. Itu bukan persatuan yang sebenarnya, bukan persatuan yang hakiki, ajarannya keliru. Masya Allah, alhamdulillah. Antum banyak-banyak murojaah, diharakatkan yang nggak tahu dan diterjemahkan yang tidak tahu, agar mudah nanti antum untuk memurojaah pelajarannya. Nanti insya Allah pada Isya kita lanjut usul sittah ya. Dan besok juga maghrib dan Isya insya Allah usul sittah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.